Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayunda Agus Rahmadeni, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2024. Saat ini saya ingin membuat video pembelajaran untuk memenuhi mata kuliah Etika dan Profesionalisme Guru. Saat ini saya PPL di SMKN 9 Malang di jurusan Teknik Elektronika Industri. Sehingga saat ini saya ingin membahas 10 komponen basic elektronika, nama, simbol beserta fungsinya. Baik, ada 10 komponen basic elektronika dan fungsinya. Dari gambar yang pertama itu ada resistor, kemudian yang kedua ada variabel resistor, kemudian yang ketiga ada kapasitor elektrolitik, kemudian ada kapasitor dari keramik, kemudian ada dioda, selanjutnya ada transistor, kemudian ada pengatur tegangan atau voltage regulator, kemudian ada IC, integrated circuit, ada 7 segment dengan tampilan LED 7 segmen, dan yang terakhir adalah relay. Yang pertama ada komponen yaitu resistor. Ini adalah penampakan dari komponen aslinya. Kemudian di sini adalah simbol dari resistor itu sendiri. Jadi, resistor ini berfungsi untuk menurunkan tegangan pada suatu rangkaian dan juga mengurangi arus dalam rangkaian. Jadi, resistor digunakan untuk hambatan. Baik, yang kedua ini adalah gambar dari variabel resistor. Nah, untuk variabel resistor ini untuk simbolnya hampir sama dengan resistor yang sebelumnya, namun di sini ada tanda panahnya. Nah, tanda panah ini memiliki perbedaan dari resistor sebelumnya yang tadi. Arti dari panah tersebut adalah nilai hambatan di sini dapat diubah. Jadi, nilai hambatannya kalau yang sebelumnya tidak bisa dirubah ya, kita harus nyari hambatannya sesuai dengan gelang-gelang resistor tersebut. Tapi kalau ini bisa kita rubah dengan cara apa? Menggunakan obeng saklar putar. Jadi, resistansinya bisa dirubah dengan memutar ini. Jadi perbedaannya antara resistor ini adalah nilai resistornya tetap dan nilai resistor variabelnya ini dapat diubah. Digunakan dalam rangkaian di mana kita bisa mengontrol sensitivitasnya. Selanjutnya adalah komponen yang ketiga disebut dengan elektrolitik kapasitor. Jadi, ada berbagai jenis kapasitor dan ini salah satu kapasitor elektrolit yang terpolarisasi. Artinya dari simbol tersebut memiliki terminal positif dan negatif. Jadi terminalnya itu ada kaki yang panjang, bagian yang panjang itu adalah terminal positif, dan yang kaki yang pendek dan ada warna abu-abunya tersebut itu adalah terminal negatif. Jadi ketika kita menggunakan komponen ini harus melihat kaki pada kapasitornya. Nah, fungsi dari elektrolitik kapasitor ini adalah sebagai filter dalam rangkaian untuk mengurangi noise, seperti penggunaan mengubah tegangan AC menjadi DC. Nah, selanjutnya ini sama-sama dengan kapasitor seperti sebelumnya, namun ini namanya seramik kapasitor atau kapasitor keramik. Simbolnya hampir sama dengan yang sebelumnya, cuman di sini tidak ada tanda plusnya karena tidak terpolarisasi. Artinya itu tidak memiliki polaritas positif maupun negatif. Jadi kakinya
atau terminalnya tuh sama-sama aja. Jadi mau dipasang bolak-balik boleh, jadi tidak memperhitungkan negatif dan positifnya. Nah, fungsi dari seramik kapasitor atau kapasitor keramik ini digunakan untuk mengurangi fluktuasi dalam rangkaian, namun memiliki nilai yang lebih rendah dibanding dengan kapasitor elektrolitik. Selanjutnya di sini adalah komponen yang disebut dengan dioda. Gambar bagian sebelah kiri adalah komponen asli atau komponen yang ada di dunia nyata. Kemudian gambar aslinya. Kemudian gambar yang ke sebelah kanan itu adalah simbolnya. Jadi dioda ini memiliki dua terminal, yaitu anoda dan katoda. Di gambar tersebut ada berwarna hitam dan abu-abu. Untuk terminal yang seluruh badannya berwarna hitam itu disebut anoda, dan di bagian strip warna abu-abu yang di atas itu disebut dengan katoda. Nah, fungsi dioda sendiri adalah mengubah catu daya AC menjadi DC. Jadi dioda ini digunakan sebagai saklar. Nah, dioda ini tidak pernah membiarkan arus mengalir dalam arah terbalik. Jadi, apabila dia melakukan bias maju, melakukan penyambungan ke arah yang benar, maka hanya arus yang akan mengalir. Namun, jika penyambungannya terbalik, arus tidak akan mengalir. Selanjutnya ada transistor. Jadi, transistor ini biasanya ada dua jenis, yaitu ada PNP dan NPN. Apa yang membedakannya? Yaitu dari tanda panah. Jadi kalian bisa lihat nih, panah di sini arahnya keluar dari garis. Nah, jika arah panah keluar ke bagian E, itu maka menjadi transistor NPN. Nah, jika panahnya ke dalam, maka dia menjadi transistor PNP. Fungsi dari transistor sendiri adalah mengubah sinyal rendah menjadi sinyal tinggi. Jadi, apabila frekuensi suatu sinyal itu sangat rendah dan kalian ingin meningkatkan frekuensinya, maka dapat menggunakan transistor. Nah, transistor sendiri juga dapat digunakan dalam rangkaian di mana kalian harus menghidupkan dan mematikan rangkaian berulang kali. Jadi misalnya kalian ingin menghidupkan dan mematikan rangkaian ribuan kali dalam 1 detik, maka dapat menggunakan transistor. Selanjutnya di komponen yang berikut ini adalah namanya adalah voltage regulator atau pengatur tegangan. Dan yang gambar di sebelah kanan adalah simbol dari pengatur tegangan. Pengatur tegangan ini memiliki 3 terminal. Jadi yang pertama yang warna hijau itu adalah input, kedua untuk output yang nomor 3, dan yang kedua yang di tengah-tengah. Jadi kan itu ada 3 kakinya. Jadi kaki yang pertama adalah input, yang kedua adalah ground, dan yang ketiga adalah outputnya. Nah, untuk pengaturan tegangan ini kita dapat menginginkan tegangan yang konstans pada keluarannya. Jadi misalnya kalian ingin menurunkan tegangan pada suatu rangkaian, maka dapat menggunakan pengaturan tegangan. Jadi contohnya misalnya di sini kan dari komponen tersebut regulatornya itu bernomor 7809. Jadi regulatornya akan memberikan output 9 volt. Apabila kalian memberikan input tegangan 12 volt, maka nanti akan outputnya 9 volt. Jadi outputnya akan memiliki tegangan yang konstan. Nah, ini selanjutnya adalah komponen integrated circuit atau biasa disingkat dengan IC. Jadi IC ini memiliki berbagai jenis. Jadi seperti simbolnya ada 3 jenis simbol di sini yang berbeda-beda, dan kegunaan juga tiap jenisnya juga berbeda-beda. Nah, coba kita pahami cara kerja IC. Jadi misalnya nih, kalian mau membuat suatu rangkaian menjadi rangkaian yang besar seperti contoh ini. Nah, kalian itu ingin menggunakannya
berkali-kali. Nah, yang dilakukan adalah mengubahnya menjadi komponen kecil. Jadi sirkuit yang besar itu tadi akan diubah menjadi kecil. Nah, di dalam sirkuitnya, di dalam IC ini ada sirkuit besar, sehingga tidak perlu membuat rangkaian di dalam komponen ini. Jadi hanya perlu melakukan koneksi dan dapat menggunakannya. Oke, di sini adalah komponen dari 7 segment atau tampilan LED 7 segmen. Jadi di sini adalah simbolnya sama dengan gambar aslinya. Jadi ada angka 8 di situ. Jadi tampilan LED ini untuk menampilkan digit atau angka apapun dan alfabet apapun. Jadi tampilan LED ini dapat menampilkan digit dari 0 hingga 9 dan menampilkan beberapa huruf. Nah, ini adalah salah satu contohnya, yaitu angka dari 0 sampai 9 dan huruf alfabet. Cuman di satu segmen itu hanya bisa menampilkan beberapa huruf, jadi nggak bisa dalam satu kalimat. Jadi kalau misalnya kalian membutuhkan atau butuh beberapa kalimat, jadi kalian butuh 7 segmennya juga sesuai dengan alfabet atau angka yang dibutuhkan. Dan yang terakhir, komponen terakhir adalah relay. Komponennya seperti ini. Kemudian simbol relaynya ada di sebelah kanan. Jadi fungsi relay itu digunakan untuk mengoperasikan tegangan dan arus tinggi dalam rangkaian. Relay ini memiliki kumparan yang diaktifkan dengan tegangan rendah. Misalnya 5 volt DC. Jadi ketika kumparan menerima daya, maka kontak relay akan menghidupkan atau mematikan saklar. Nah, itulah 10 komponen basic dari elektronika. Terima kasih sudah menonton. Semoga ini bermanfaat dan bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.